cantik dari Coach Cicada. Nah, kali ini saya Rati tentunya nggak akan sendiri dong. Siapa Mbak cantik di sini? Silakan diperkenalkan. Iya, nama saya Sisil, saya dari admin Punasan. Saya Kurnia Arsati, biasa dipanggilnya dari admin Punasan juga. Oke, nah di sini ada kakak-kakak miminnya CSJ, guys. Oke, nah kali ini kita bertemu lagi di sesi bedah buku, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku mengenai administrasi langsung oleh pakarnya nih, kakak-kakak mimin CSJ. Oke, Boleh langsung aja cus. jadi buku ini tuh kita kan administrasinya beda sama buku ini. Jadi buku ini tentang kayak perkuliahan tentang ilmu administrasi. Teorinya ya. Teorinya banget, jadi kayak harus mantepin buku ini banget. Jadi kita ke bab 2. Bab 2 yang mana judulnya adalah konsep dasar administrasi. Jadi di sini diperkenalkan dulu arti-arti administrasi dari Romawi, dari Itali, dari Belanda. Nah, jadi administrasi secara kita pendahuluan dulu. Jadi administrasi itu adalah interaksi sosial dan bekerjasama yang dilakukan yang didasari atas keinginan untuk memadukan antara kekurangan yang dimiliki seorang individu dan kelebihan yang dimiliki individu itu sendiri. Jadi di bab 1 yang lalu itu kita ada ngomongin tentang kenapa ada ilmu administrasi ini. Jadi ilmu administrasi ini berdasar dari kayak orang berdagang gitu. Tadinya cuma kayak berdagang biasa, namun diteliti dan menjadi ilmu administrasi ini karena ada kekurangan dan kelebihan dari sesama individu itu sendiri. Nah, jadi dinamika kerjasama tersebut melahirkan proses administrasi yang berkembang menjadi ilmu administrasi. Begitu. Jadi ada pengertian dari kayak tokoh-tokoh Indonesia, tokoh administrasi Indonesia, tokoh administrasi Belanda, tokoh administrasi dari Italia. Di sini banyak banget ada tokoh-tokohnya. Yang mana kalau misalnya bisa disimpulkan, konsep administrasi itu sebagai aktivitas tata usaha yang dilacak dari beberapa referensi, yaitu dari sumbernya ada banyak. Kalau misalnya dari Belanda, itu administrasi diartikan sebagai manajemen pembantu. Jadi kayak administrasi kan kita membantu tata usaha dari manajemen. Jadi manajemen dan administrasi itu beda. Kalau administrasi itu ke tata usahanya, ke penerapannya. Kalau manajemen itu ke fungsinya. Oke, nice nih, udah dapat gambaran sedikit ya dari Mbak Nia, teman-teman, bahwasanya administrasi ini sebenarnya berangkat dari tadi kerja usaha ya, kerjasamanya itu. Kan kita kan memang makhluk sosial yang mana nggak akan hidup sendiri, pasti dalam usaha ataupun kita tidur pun kayak butuh ya pendamping gitu. Untuk bekerja ke situ ya? Iya, kerja aja kayak jangankan kekerjaan gitu, bahkan hal-hal yang sesepele pun kita membutuhkan makhluk sosial yang lainnya gitu, turut membantu aktivitas tersebut. Nah, kalau dari Mbak Sisil nih, apa sih yang udah ditangkap dalam bab 2 ini? Jadi ini masih banyak ya. Ini kan tadi kan kalau Mbak Nia secara administrasi secara dasarnya. Nah, aku di sini mau menjelaskan tentang beberapa jenis administrasi. Jadi dalam buku ini administrasi itu ternyata bisa dibedakan menjadi dua bentuk. Jadi ada yang namanya bentuk administrasi publik sama administrasi bisnis gitu. Nah, untuk administrasi publik ini mungkin kita lebih kenal dengan administrasi negara, karena itu kayak untuk pelayanan publik. Jadi negara yang ibaratnya lebih seringnya itu tentang negara gitulah. Nah, kalau untuk administrasi bisnis itu tuh lebih privat. Jadi kayak bukan lebih privat, jadi dia lebih bebas aja, dan dia itu bisa dikenal sebagai administrasi bisnis yang tadi udah dijelasin sama Mbak Nia. Jadi kalau Mbak Nia itu lebih ke administrasi bisnis, kalau ada juga nanti administrasi publik itu lebih ke bank negara, jadi dia itu lebih privat, tata negara, lebih privasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan perbedaannya dari administrasi bisnis dengan administrasi publik. Jadi untuk administrasi bisnis itu dia orientasinya pada keuntungan, jadi dia itu mencari laba atau keuntungan. Nah,
Nah, sedangkan untuk administrasi publik dia itu orientasinya pada pelayanan publik. Contoh kalau negara kan kayak jalan gitu kan, mau jalan kan buat publik, kayak rame-rame gitu kan. Terus kalau misalkan lainnya itu kalau administrasi bisnis itu pada mengacu pada kebijakan yang menguntungkan. Yang tadi disebutin pertama di awal, dia itu mencari laba, mencari keuntungan. Nah, sedangkan kalau administrasi publik itu didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Jadi setiap negara kan punya hukum. Nah, jadi administrasi publik itu mengacu pada peraturan hukum di negara tersebut. Nah, terus perbedaan lainnya yaitu kalau administrasi bisnis, dia itu mengutamakan birokrasi atau kayak tujuan yang ingin dicapai, kayak visi misi, bisa lebih ke visi misi gitu kan. Visi misi, misalkan suatu perusahaan itu visi misinya apa, ya kan, mau mencari apa sih dari perusahaan itu, ya pasti laba, keuntungan gitu kan. Nah, kalau administrasi publik beda, dia itu bersifat birokratis, jadi dia itu mengutamakan prosedur yang sudah ditentukan. Jadi memang yang kayak tadi pas di poin kedua ya, jadi kan didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Nah, birokratis ini mengutamakan nih prosedur yang telah ditentukan. Jadi kayak ada nomor satunya apa, nomor duanya apa, nomor tiganya apa, kayak ada urutan atau langkahnya. Nah, terus perbedaan lainnya itu adalah efisien untuk administrasi. Kenapa bisa disebut efisien? Karena kan bisa dibilang administrasi bisnis ini kan mengacu pada keuntungannya, jadi itu kayak lebih kelihatan hasilnya, lebih efisien. Nah, kalau untuk administrasi publik ini bisa dibilang itu tuh tidak terlalu efisien karena tidak terlalu kelihatan nilai kerjanya, bukan? Nah, terus kalau untuk administrasi itu kan, kalau administrasi bisnis dengan publik bedanya lagi ada nih yang terakhir adalah persaingan bebas. Jadi kalau dalam administrasi bisnis kan biasanya itu perusahaan-perusahaan yang menganut. Jadi kayak persaingan bebas di antara perusahaan lainnya, kayak lawan bisnis gitu kan. Nah, kalau untuk administrasi publik ini lebih bersifat monopoli. Jadi untuk bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi negara itu memonopoli gitu kan. Jadi untuk apa nih monopoli? Ya untuk kesejahteraan masyarakat bersama. Nah, itu sih kurang lebihnya perbedaan antara manajemen bisnis dengan manajemen publik. Nah, administrasi. Oke, jadi dibagi lagi administrasi bisnis dan publik. Kalau kita kan termasuknya memang ke administrasi publik, ya bisnis. Kalau publik mungkin lebih puskesmas juga ya termasuk. Nah, tadi kan bedanya kalau misalnya bisnis memang pasti akan mengambil keuntungan juga, sedangkan kalau untuk administrasi publik mungkin dia akan ambil juga ambil keuntungan, cuma nggak dipusatkan ke situ gitu ya, ataupun dia resikonya lebih sedikit daripada administrasi bisnis itu. Nah, kalau dari Mbak Sisil dan Mbak Nia ada pengalaman apa sih, atau sebelum apply ini sebagai admin, apa sih bayangannya administrasi itu seperti apa sih? Dari bayangannya sih kayak cuma input terus juga kayak apa sih kita pendataan, cuma gitu doang. Tapi ternyata setelah kayak diterapkan dan dipikir-pikir dari buku ini juga kayak ada efeknya untuk kayak bersama gitu, bukan cuma kayak input, bukan cuma mengelola data, tapi dari pengelolaan data itu, dari inputan itu kita juga ikut turut membantu. Tadi kata tokoh Belanda itu, administrasi itu turut membantu apa yang kita pegang gitu. Yang kita pegang adalah administrasi itu mengelola kayak pendataan gitu. Kita turut membantu perusahaan, atau kalau misalnya administrasi publik kita turut membantu negara gitu. Jadi nggak sesepele itu ya as a admin gitu, karena memang kalau nggak ada admin ya karena nggak jalan juga organisasi atau unit bisnis tertentu, nggak bisa input atau nggak ada yang bisa controlling ini sudah sampai mana tentang progres. Biasanya kalau bisnis sih omset ya, omset nomor 1 itu number 1. Nah, terus kalau Mas itu kan udah lama nih di pelunasan ya, bagiannya kan admin pelunasan gitu. Ada insight apa Mbak selama menjadi admin pelunasan di CSC? Dulu aku tuh pikir kalau admin itu ya hampir mirip kayak apa yang dibilang Mbak Nia. Jadi kayak aku mikirnya itu admin ya wes gitu, kayak masukin aja data kayak ibaratnya apa sih namanya tuh, kayak Excel
data entry gitu, lebih ke kayak komputer doang. iya kayak data entry gitu, kayak copy paste ke sini, copy paste ke sini. Terus semenjak di sini tuh jadi kayak lebih tahu gitu, kayak oh ternyata admin itu juga bukan cuman copy paste aja, ada banyak hal gitu kan. Kalau misalkan contoh di case tentang aku ya, maksudnya di perusahaan kan kita berhubungan sama keuangan gitu. Maksudnya uang masuk atau uang keluar gitu. Dan kayak misalkan uang masuk, kalau misalkan kita ada retur atau apa kan kita harus kayak ketahui apakah benar ini barangnya udah nyampe sini atau enggak. Iya kayak gitu, kayak sampai make sure hal-hal kayak gitu ya Mbak. Jadi bukan cuma kayak copy paste doang, jadi kayak kita harus memastikan kebenaran suatu apa yang kita pegang. Jadi luas gitu, yang dipegang oleh admin pun luas gitu. Kalau dari kata kita sekarang, admin tuh kerjaannya bukan cuma ribet doang, tapi kayak hampir semua kerjaan gue pegang dan gue bisa gitu. Dan ini seru sih, jadi admin tuh seru, ada aja pokoknya setiap hari ada aja yang bikin emosi gitu. Nah ini kan tadi balik lagi nih ke yang pertama kali Mbak sebut bahwasannya kalau administrasi itu kita kayak tata usahanya, sedangkan kalau manajemen kan lebih ke fungsinya gitu. Jadi kita ini kayak tangannya si manajemen gitu loh untuk menggerakkan suatu unit bisnis tertentu. Jadi kita juga sangat amat berarti ya teman-teman admin ya. Dan ini sebenarnya kalau dibaca ini kan ilmu administrasi yang dalam buku ini tuh teori banget gitu, dan sebenarnya memahaminya mungkin lebih sedikit gampang karena kita udah praktek gitu dibanding kita baca teori dulu dan agak sulit. Ini juga ini gimana tadi Pak selama membaca buku ini, apakah merasa kebingungan atau apa, atau mungkin ada insight baru, oh ternyata nih kerjaan gue ada hubungannya nih sama teori ini gitu. Teori bagian ini gitu. Iya, ternyata baru tahu dari kayak kita kan tahunya ada jurusan kuliah kayak administrasi tata negara, ya, administrasi bisnis. Apa sih maksudnya bedanya? Ternyata tadi yang disampaikan oleh Mbak Sisil itu, oh bedanya di sini. Kalau misalnya bisnis itu lebih ke pribadi, lebih ke memegang apa ya, si pemegang saham gitu. Kalau misalnya administrasi publik kan kayak ke pemerintahan. Layanan masyarakat. Nah itu aja sampai ada ini loh, sampai ada apa namanya prodinya ya. Prodinya yang berarti dalam satu aja itu administrasi publik aja berarti dalam banget yang harus ditelusurin. Terus administrasi bisnis juga dalam banget ternyata, dan nggak secetek itu gitu ya. Karena orang-orang kayak ini loh yang memandang underestimate juga sama admin. Makanya yakin udah kalian menjadi admin, saya juga pernah menjadi admin, dan itu memang challenging, seru sih. Ada aja deh pokoknya hari-harinya nggak akan kesepian gitu selama teman-teman bekerja sama kalian teman-teman ya, nggak akan kesepian, nggak akan gabut gitu ya. Nah oke, closing statement dong Mbak, boleh. Jadi dengan membaca bab 2 dari buku Bisnis dalam Perspektif Ilmu Administrasi ini, pandangan saya terhadap administrasi itu merubah cara pandang. Jadi kayak ternyata administrasi bukan cuma kayak apa yang disampaikan oleh orang-orang, apa yang orang-orang pandang gitu. Ternyata ketika kita sudah terjun di administrasi itu sendiri, bahwa banyak sekali hal yang tadinya kita nggak tahu, dan ternyata setelah kita terjun ternyata administrasi itu luas banget ya. Gitu. Oke, kalau dari Kakak Sisil? Karena ini bukunya tentang teori banget ya kan. Kalau insight yang aku dapat dari buku ini tuh kayak ternyata administrasi itu luas banget. Jadi dia itu ada banyak banget yang namanya kelompok-kelompok dalam administrasi. Bahkan di dalam kelompok administrasi bisnis atau administrasi publik itu masih ada kelompok tersiernya lagi, masih kecilnya lagi itu cabang-cabangnya. Jadi memang kalau misalkan ini mungkin kita kalau melihat rumput tetangga itu kan lebih hijau, tapi jangan salah, dari hijaunya itu kita belum tentu bisa gitu. Maksudnya kayak apa yang dia tanam, iya apa yang dia tanam gitu kan. Jadi memang itu luas banget, dan itu insightnya bagus banget kalau dari
Tapi emang agak jelimet sih. Oke, terima kasih nih Mbak Nia, Mbak Sisil atas materi hari ini. Udah bedah buku tentang administratif. Dimana teman-teman, kalau saya boleh nambahin, sebenarnya administratif ini kan sebenarnya ilmu yang sangat luas banget. Jadi ini sebenarnya ilmu yang general gitu. Nantinya nih ketika misalnya Mbak Sisil udah jadi suami kan istri orang, dari istri orang terus udah nggak mau kerja terus buka usaha kan, buka agen atau kontrakan. Nah itu ketika Mbak Sisil kan udah punya tabungan nih ilmu administrasi tersebut, nah itu gampang banget buat mengelola bisnis Mbak Sisil sendiri karena udah banyak, udah sih bisa, input bisa, kayak ngatur apa bisa, pokoknya administrasi itu benar-benar ilmu yang general tapi sangat-sangat bermanfaat gitu buat kita semua, mau di dalam pekerjaan, mau di dalam apa namanya ya betul, mau di dalam perusahaan atau di dalam rumah pun ketika kita sudah bisa administratif atau biasa melakukan hal tersebut kita akan lebih teliti. Terus kemudian disiplin juga karena kita udah dilatih ya, udah didorong dalam administratif tersebut gitu untuk berperilaku seperti itu. Nah, terima kasih. Semoga Sobat Semai University juga bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dari apa yang sudah di-share oleh teman-teman CSJ pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.